Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan proses dan produk. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 3. Yang pertama Ilayanti, yang kedua Iin Aulia Nurunisa, yang ketiga Israyanti Saputri N, dan yang keempat Nur Fajria Latifa R. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan proses adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan metode dan strategi belajar untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar siswa yang berbeda. Dalam konteks ini, guru mengadaptasi cara mengajar dan aktivitas belajar berdasarkan kemampuan, minat, dan kesiapan siswa. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan produk adalah pendekatan dalam pengajaran yang menyesuaikan hasil belajar atau produk akhir yang dihasilkan oleh siswa dengan berbagai cara, sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan mereka. Dalam model ini, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih atau menciptakan produk yang menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi, sehingga siswa dapat menggunakan kekuatan dan minat pribadi mereka. Beberapa langkah awal dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu yang pertama, guru menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua, guru menanyakan apa yang mereka ketahui tentang bentuk-bentuk yang ada di sekitar mereka, karena mereka akan belajar tentang jenis-jenis bangun datar. Kemudian yang ketiga, guru mengajak mengamati benda-benda di kelas yang berbentuk bangun datar. Kemudian yang terakhir, guru menunjukkan beberapa bentuk gambar bangun datar dan siswa diminta untuk mengidentifikasi bangun datar tersebut. Pembelajaran diferensiasi visual. Pada materi bangun datar, pembelajaran berdiferensiasi dirancang agar siswa dapat menghasilkan suatu produk dengan nama poster bangun datar. Poster bangun datar adalah poster yang memuat bentuk-bentuk bangun datar serta ciri-ciri bangun datar yang dibuat dengan tampilan dan warna yang menarik. Produk ini berguna dalam memvisualisasikan bentuk-bentuk bangun datar untuk siswa, meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat poster dengan tampilan yang menarik, membangun keterampilan presentasi siswa berdasarkan ide-ide mereka. Langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk menghasilkan produk ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas membuat poster ini akan dilakukan secara berkelompok berdasarkan gaya belajar visual. Langkah yang kedua, guru akan menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan oleh siswa dalam membuat poster bangun datar. Langkah yang ketiga, guru akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk berdiskusi sebelum membuat poster. Bahan diskusi dapat berkaitan dengan tampilan, warna, dan isi yang akan termuat pada poster bangun datar. Yang keempat, guru memberikan penguatan mengenai konten yang ada pada poster dan pada langkah-langkah menggambar bangun datar. Langkah yang kelima, peserta didik akan membuat macam-macam bangun datar yang digambar pada kertas berwarna. Kertas tersebut akan digunting dan ditempelkan pada poster. Langkah keenam, peserta didik dapat mengutarakan ide mereka pada poster yang mereka buat dengan menambahkan materi ataupun membuat tampilan yang menarik. Langkah yang ketujuh, peserta didik akan mempresentasikan hasil produk kepada teman sekelas yang memiliki gaya belajar berbeda. Langkah yang terakhir yaitu
Hasil produk berbentuk poster bangun datar dapat dimanfaatkan sebagai hiasan kelas dan sebagai alat pembelajaran visual bagi siswa. Selanjutnya, pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar auditori. Adapun deskripsi produknya ialah membuat video pembelajaran dari Canva, dan kegunaannya ialah membuat video pembelajaran dari Canva dan setelah itu mereka menampilkan hasil di depan kelas yang memuat poin-poin ruang serta ciri-ciri bangun datar yang dibuat dengan tampilan dan warna yang menarik. Nah, berikut ini ialah 10 langkah-langkah dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik akan membuat produk ini adalah mereka yang memiliki gaya belajar auditori berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh guru. Tugas membuat video pembelajaran ini akan dilakukan secara berkelompok berdasarkan gaya belajar auditori. Selanjutnya, guru menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan oleh siswa dalam membuat video pembelajaran bangun datar. Guru akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk berdiskusi sebelum membuat video pembelajaran. Adapun bahan diskusi dapat berkaitan dengan tampilan dan poin-poin yang akan termuat pada video pembelajaran bangun datar. Selanjutnya, guru memberikan penguatan mengenai konten pada video pembelajaran dan materi yang akan dimasukkan. Selanjutnya, peserta didik akan menyusun materi yang akan dimasukkan ke dalam video dan membuat rekam suara sebagai pengisi suara dalam video pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik dapat mengutarakan ide-ide yang akan mereka masukkan ke dalam pembuatan video pembelajaran. Peserta didik akan menyelesaikan seluruh proses pembuatan video pembelajaran sampai selesai dengan bimbingan guru. Nah, setelah selesai, peserta didik mempresentasikan hasil produk kepada teman-teman sekelas yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Dan yang terakhir, hasil produk berbentuk video pembelajaran bangun datar dapat memudahkan siswa untuk mengingat rumus-rumus bangun datar. Selanjutnya yaitu pembelajaran diferensiasi gaya belajar kinestetik. Produk yang akan digunakan untuk gaya belajar kinestetik yaitu media pembelajaran papan berpaku. Produk yang akan dibuat untuk kelompok gaya belajar kinestetik yaitu papan berpaku. Papan berpaku adalah media pembelajaran yang terbuat dari papan kayu berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar dengan paku-paku yang ditancapkan di setiap titik sudutnya. Kegunaan produk ini untuk membuat dan mengeksplorasi berbagai bentuk bangun datar dengan cara yang konkret. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran, yang pertama, peserta didik yang akan membuat produk ini adalah mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik berdasarkan pengelompokan yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, guru memfasilitasi kerja peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar dengan memberikan media papan berpaku pada setiap kelompok. Kemudian yang ketiga, guru memberikan instruksi terkait cara penggunaan media papan berpaku kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, peserta didik secara berkelompok membuat bentuk-bentuk bangun datar dengan karet gelang pada media papan berpaku. Kemudian yang kelima, setelah peserta didik menyelesaikan membuat bentuk-bentuk bangun datar pada media papan berpaku, mereka dapat mempresentasikan hasil produk kepada teman sekelas yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Kemudian, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik terkait hasil belajar peserta didik dalam menggunakan media papan berpaku dan mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekian presentasi dari kelompok 3 terkait pembelajaran berdiferensiasi, proses dan produk pada materi bangun datar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.